Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu, selamat bergabung, selamat beribadah di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersalaman satu dengan yang lain, katakan tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya, mari salam kanan kiri, depan belakang. Katakan tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang sudah bersalaman, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, tetap kuat dalam hadirat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya, kami bersuka cita karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Haleluya. Katakan jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Haleluya, yang selalu mencukupkan. Sekali lagi, jangan lelah, hai tubuhku, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan. Haleluya. Atas segalanya ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Yang semangat bertepuk tangan di atas kepala. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, haleluya, yang mengajar, amin. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, amin. Atas segalanya ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita baca kitab Mazmur 99 ayat 1 sampai 5. Secara responsoria mari kita membaca ayat ini. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap.
bersama nanti di ayat 5. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Bersama, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kita berdoa. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang malam pagi hari ini Tuhan, dengan membawa persoalan kami apapun, baik itu tentang penyakit kami, ekonomi keluarga kami, masa depan kami yang kami ragukan. Tapi kami percaya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, dalam hadirat Tuhan ada jawaban, dalam pujian penyembahan ada mukjizat dan kuasa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara, ya Yesus, Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga,
kita tundukkan, renungkan kebaikan Tuhan. Engkau boleh menghadapi sakit, penyakit. Engkau harus berjuang melawan sakitmu. Ketika engkau dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, engkau harus berjuang bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Cari Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapa yang baik, beri kami kekuatan, kesehatan, semangat, roh yang daripada Tuhan. Penuhkanlah atas setiap kami yang berjuang, baik kami yang bekerja, berjuang bagi keluarga kami. Bapa, kami percaya terbatas kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau berjuang, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak akan menyerah. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan kerendahan hatimu, mari bangkit berdiri. Engkau yang butuh jawaban, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Amin, amin. Berserah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, lebih lagi dengan kerendahan hatimu, mari angkat suara dan tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hati
sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kami kami berserah ya Tuhan kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah. Haleluya. Kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Bapa apa yang Kau perbuat. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kekuatan kami dari Tuhan, pertolongan kami dari Tuhan. Tubuh yang lemah beri kekuatan ya Bapa. Roh kami yang lemah beri kekuatan. Roh penghiburan, roh sukacita, roh damai sejahtera melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melakukan segala perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Bahkan kami diciptakan menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Tuhan menolong kami, beri kaki kami yang kuat untuk melangkah hari esok ya Bapa. Tangan yang kuat untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya da 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 ya Bapa. Ya da 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 ya Bapa. Haleluya. 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 Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi kami mau berserah ya Tuhan kepada kehendak-Mu, ya Jesus. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan punya, ku tak akan. Haleluya.
berikan kami kekuatan yang tidak terbatas. Apa yang kami belum lihat, tetapi ada Tuhan, ada pengharapan yang besar, mujizat yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh segala harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dia seperti pohon, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau dan buahnya di tahun kering. Amin. Selalu hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai surga yang membela dan pelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkatilah orang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saya dan saudara, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun kering. Amin. Buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Dia akan seperti pohon, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun kering. Amin. Hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini. Dan pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun kering. Amin. Yang pun berhasil. Sebab mempelai pria surga. Jemaat Tuhan, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Come on. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau, yang dibuat di tahun kering. Selalu hasilkan buah, yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela. Kita akan menghasilkan buah. Lambaikan tanganmu, haleluya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Selalu hasilkan hijau, tak khawatir di tahun kering. Hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Sebab mempelai pria surga
yang membela dan pelihara. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang sudah memasuki tanggal 3 Desember. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat hari Natal. Haleluya. Kita boleh berjabat satu dengan yang lain. Ini bulan penuh sukacita. Ucapkan selamat hari Natal di bulan Desember. Selamat hari Natal Ibu. Selamat hari Natal Bapak. Kiranya Tuhan tetap bela dan pelihara kita semua. Amin. Ya, jangan khawatir ya. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Dia lahir untuk siapa? Dia mati untuk siapa? Dia bangkit untuk kami semua. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Pujilah nama Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita ya Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau buktikan Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau kuat. Engkau lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, bangkit dan naik bagi kami. Engkau Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Bapa yang baik, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami tidak perlu takut apa yang terjadi hari esok. Sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Tetapi kami percaya apapun tantangan pencobaan yang kami alami tidak melebihi dari batas kekuatan kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Takkan kami ragu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam janji-Mu. Takkan kami ragu ya Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara, untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala. Sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Dengan segenap percaya kami angkat pujian ini. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu
keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Salam. Salam. Ya, tidak terasa kita sudah di bulan yang akhir di tahun 2023. Tepatnya bulan Desember, dan sudah menikmati tentunya bulan Desember ini Natal di mana-mana. Bahkan ada tanggal 30 November sudah ada yang mengadakan Natal. Itulah Tuhan, sukacita kita karena kelahiran Tuhan. Dia datang ke dunia, dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Baik saudara, kita langsung ke Alkitab kita. Kitab Roma pasal 14. Kita baca satu ayat. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama satu ayat. Kitab Roma pasal 14 ayat 17. 1, 2, 2, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tema firman hari ini adalah dari pembacaan di ayat 17, hidup dalam damai sejahtera. Inilah tema firman Allah yang kita dengar hari ini, hidup dalam damai sejahtera. Biarlah pastikan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga Desember, ini bulan yang terakhir, benar-benar kita hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Saudara, dunia ini tidak mendukung untuk hidup di dalam damai sejahtera. Kalaupun ada damai sejahtera, itu semu, itu sementara. Tapi hidup dalam damai sejahtera kekal. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saudara, kenapa? Karena di bumi ini Alkitab mencatat bahwa masih diperhadapkan. Tolong Pak baca dulu Matius pasal 7. Matius 7 ayat 24. ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Iya. Saudara, supaya kita hidup ya dalam damai sejahtera. Ini rahasianya. Kalau ini tidak dilakukan sepanjang tahun, kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Sekali dengan jelas Pak. Matius 7 ayat 24. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Setiap orang
itu berbicara pribadi lepas pribadi. Ya. Pribadi lepas pribadi yang mendengar perkataanku. Hanya orang hidup yang bisa mendengar perkataan Tuhan. Saudara, kalau kita dengar perkataan Tuhan berarti ada reaksi. Ya. Pastikan setiap pribadi kita hidup. Hidup di hadapan Tuhan. Hidup menurut Tuhan. Ada hidup tapi tidak menurut Tuhan. Makanya dengar firman tidak ada perubahan. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, tiap hari kita baca Alkitab, tiap ibadah kita dengar firman dan melakukannya. Mendengar dan melakukan tidak bisa dipisahkan. Ya. Ini satu paket. Mendengar dan melakukan. Inilah rahasia hidup dalam damai sejahtera. Mendengar dan melakukan. Selama kita hidup, dengar dan lakukan. Ya, saudara-saudara, ia sama dengan orang bijaksana. Pastikan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan yang mendengar dan melakukan, itulah orang bijaksana di hadapan Tuhan. Kalaupun banyak orang bijaksana menurut manusia, tapi menurut Tuhan yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan. Ya, saudara. Ayat selanjutnya. Ayat 25. Iya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Iya. Inilah tantangan kita yang seringkali bisa hilang damai sejahtera. Dalam hidup sekarang ini masih diperhadapkan dengan masalah. Masalahnya apa? Kemudian turunlah hujan, banjir, angin. Hujan, banjir, angin itu adalah masalah kehidupan. Itu di bumi ini, di kerajaan dunia ini masih ada hujan, ada banjir, ada angin. Tahun depan kita lihat di medsos, media sosial, YouTube, berita beda, ya. Atau istilah sekarang menghadapi tahun politik, bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi pastikan jangan kehilangan damai. Tetap hidup dalam damai sejahtera. Ya. Natal tanggal 1 bertanya pendeta sama saya, bagaimana tahun politik 2024 14 Februari? Saya bilang, tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mengidolakan manusia. Idola kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hanya Dia yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi memang kita pilih manusia nanti. Tapi idola kita adalah Tuhan Yesus. Makanya apapun yang terjadi nanti 14 Februari 2024, kita tetap fokus kita kepada Tuhan. Ya. Kalaupun kok bisa begini, nggak usah. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera.
tetap kita doakan ya, Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif DPD, DPR, DPR tingkat 1 tingkat 2. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan. Ya, walaupun manusia mengandalkan otot, mengandalkan segala hal, tapi ada Tuhan yang tertinggi. Tuhan, ada kedaulatan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Amin saudara. Ada mujizat kok. Haleluya. Semua mereka pasti ini, pasti ini, pasti ini. Ya, itulah manusia. Tapi tetap kita hanya doakan. Saya lihat Sodom dan Gomora. Kalau ada 5 orang, terjadi mujizat. Di Indonesia ini, walaupun kita sedikit orang percaya kepada Yesus, kalau kita sungguh-sungguh, doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Haleluya. Walaupun minoritas kata orang, kita minoritas. Tapi percayalah, walaupun minoritas, yang sempurna itu Tuhan Yesus ada di pihak kita. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, dialah satu-satunya yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Kita percaya dialah satu-satunya yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Saudara, inilah diperhadapkan kepada semua orang. Hujan, banjir, angin. Yang mendengar firman dan melakukannya, ada kemenangan, ada mujizat, iman yang kokoh, iman yang teguh, tidak tergoncang. Saudara, tapi nggak perlu kita baca yang dibangun di atas pasir. Itu yang mendengar dan tidak melakukan. Tantangannya sama, hujan, banjir dan angin. Maka setelah menghadapi tantangan hujan, banjir dan angin, apa yang terjadi? Rumah itu rubuh, rumah itu hancur. Saudara, yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku hamba Tuhan, anak Tuhan itu pasti sering baca firman, pasti sering mendengar firman, tapi jarang melakukan firman. Nasibnya adalah sama dengan yang membangun rumah di atas pasir. Kiranya di antara kita yang seperti itu, dan dikatakan kalau hanya mendengar dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Pastikan kita yang hadir ini tidak ada orang bodoh. Memang kita berkata saya yang bodoh, tapi kalau tidak melakukan, boleh aja kita berkata saya nggak bodoh, tapi Tuhan berkata kau bodoh kalau tidak melakukan firman. Saudara, tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Untuk biaya Natal tahun yang lalu ada kolektif sebulan lebih, itu 2 bulan, tetap persembahan meja. Saya ingat itu. Untuk dana Natal kita ada lagi janji iman, ya. Minggu yang lalu setelah pulang ibadah saya lihat dana terkumpul di WA sudah 15.500.000. Dulu pun kita bagi persembahan hampir segitunya. Tiap minggu, lebih sebulan ya. Ingat kan? Tiap minggu persembahan meja ke depan. Lain lagi janjiman. Lebih kurang segitunya, 5 juta. Semua janji iman dengan persembahan. Tapi ini saya berdoa kita memberi tidak rutinitas. Kita memberi karena iman, ya. Kita memberi dengan iman, dan saya percaya kalau memberi iman pasti cara Tuhan akan memberkati kita. Memberi dengan iman pasti tetap melimpah damai sejahtera. Saudara,
Jadi kita bersyukur. Jadi mari kita ada di gereja tradisi. Kenapa dia bilang hamba Tuhan ini? Kenapa kalau lelang besar bisa 5 juta korban satu orang lelang? Kenapa kalau berpersembahan yang paling terkecil, ya, uang yang terkecil kan dipersembahan? Karena tidak dilihat orang. Kalau dilelang 5 juta, semua orang benar, hebat juga ya 5 juta. Kalau dikasih 5 juta persembahan, nggak tahu orang. Yang tahu mungkin bendahara dan gembala. Ya. Kalau mau tahu harus tanya. Saudara, nggak diumumkan. Makanya nggak 5 juta ini nggak tahu siapa yang ngasih sekian, siapa kasih 1 juta, 2 juta, bahkan lebih mungkin. Siapa yang kasih 50.000, siapa yang kasih 100 juta, nggak ada yang tahu. Jadi seringkali sudah nak Tuhan pamer juga. Kita mau Natal, dari keluarga bersiapa berapa? Udah seperti lelang. 300 Pak. Dari sebulan kalau sebulan 500 Pak. Itu hampir sama dengan lelang. Langsung diketahui orang. Sampai hari ini saya belum tahu siapa yang beri. Yang banyak siapa yang sedikit saya nggak tahu. Dan belum saya tanya. Bendahara. Tapi saya percaya kita semua memberi karena iman. Orang beriman itu ada damai memberi, ada damai sejahtera. Kalau saudara tidak damai memberi, itu namanya kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Dalam memberi pun ada damai sejahtera. Saudara, tahun depan bisa lebih, bisa 20 juta lebih itu. Kalau masih Tuhan beri kesempatan Natal tahun depan. Karena apa? Kita sudah latih memberi dengan iman. Memberi bukan rutinitas. Memberi bukan biasa-biasa. Tapi memberi didorong oleh iman. Saudara, ya, maka luar biasa. Orang yang bodoh, saya harap berdoa, tidak ada yang hadirin yang bodoh. Setuju? Katakan amin. Tidak ada yang bodoh. Yang bodoh adalah dengar firman tapi tidak pernah melakukan. Itu yang bodoh. Orang bijaksana dengar firman dan melakukan. Saudara, kenapa gagal melakukan firman? Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 16. Kenapa gagal? Silakan Pak. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Saudara, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya jangan gagal, ya, memberi yang terbaik kepada Tuhan, supaya jangan gagal melakukan firman. Biarlah penolong itu bersama dengan kita. Pastikan hari ke hari penolong itu, Roh Kudus ada bersama kita, ya, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pastikan Roh Kudus sepanjang hari, sepanjang malam ada Roh Kudus di dalam kita. Haleluya. Kalau Roh Kudus dalam kita ada kuasa yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Pastikan apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, percaya hari ke hari Roh yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat
34. 34. Yohanes 3. Yohanes 3, 34. 34 ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Haleluya. Biarlah kita semua diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Pastikan kabar baik di hati kita. Kabar baik firman yang hidup memenuhi kita. Saudara, roh yang tidak terbatas. Kalaupun kita masih menghadapi hujan, banjir, dan angin, tapi tidak sampai hancur. Hancur iman kita. Tapi iman kita kokoh. Saudara, kita lihat contoh yang pertama. Dia tetap kuat. Menurut manusia dia harus gila. Ayub pasal 1. Ini contoh yang pertama, saudara. Ayub pasal 1. Biarlah kita contoh yang pertama ini, kita mau seperti Ayub. Walaupun hujan, banjir, angin mau menghancurkan hidup kita, tapi kita kokoh berdiri bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Ini contoh pertama. Ayub 1. Ayub 1. Ayub 1 pasal 1 ayat 1. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang yang saleh, pastikan saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kelihatannya nggak ada yang kurang dalam kehidupan. Debeslah. Ayub adalah orang terbaik. Tapi kita lihat dia menghadapi masalah yang berat, tantangan yang sangat luar biasa. Lanjut. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, terus. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hebat dia, terkaya, punya anak perempuan 3. Terus anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut gilirannya, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Kalau kita baca selanjutnya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dia punya anak 10. Saudara, terkaya, sangat kaya. Biasanya orang yang kaya biasanya dihormati orang. Apalagi yang kaya ini dermawan. Tapi yang kaya kikir, bikin pesta pun nggak mau datang orang. Ya. Kaya raya tapi kikirnya terkenal ke seluruh penjuru, nggak mau datang orang. Saudara, Ayub ini salah satu contoh. Dia punya anak laki dan perempuan, hartanya cukup banyak. Dia orang kudus di hadapan Tuhan, nggak ada cacat. Tapi saudara, karena dia belum di sorga, masih di bumi. Di Matius pasal 7 dikatakan tadi, orang beriman dan orang tidak beriman masih diperhadapkan tantangan yang sama. Hujan, banjir, angin. Itulah diperhadapkan.
kepada Ayub. Anaknya 10 mati. Saudara, hartanya habis, jadi melarat, jadi miskin, tubuhnya hampir habis. Saudara, tapi saya melihat Ayub punya iman. Dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Apapun masalahmu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Orang yang bersama dengan Tuhan, ya, anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki damai sejahtera, walaupun sakit secara daging. Luar biasa. Tantangan yang paling berat kepada dia bukan orang yang jauh. Kalau orang yang jauh merendahkan kita, mungkin masih kuat. Yang melemahkan dia, istri. Saudara, masih kau sembahkah Tuhanmu itu? Udah hancur kau. Ya. Tapi dia tidak tergoncang. Istri yang paling dekat. Dirongrong imannya. Maka istri Ayub bukan lagi penolong, tapi perongrong. Tapi walaupun istri perongrong, istri Ayub perongrong, tapi dia kuat. Enggak, dia bilang, makhluk yang di sebelah kiriku ini panjang kali napasnya. Cabutlah itu Tuhan. Tidak ada di catat Alkitab seperti itu. Orang beriman tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Udahlah, cabutlah itu. Cabut napasnya. Kan Tuhan yang menciptakan itu. Dia tidak ada berkata seperti itu. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Walaupun anak mati semua, harta habis, tubuhnya hampir habis, tapi dia fokusnya kepada Tuhan. Di bulan Desember di tahun ini, saudara yang tahu tantangan apa yang sudah hadapi dari 1 Januari hingga tanggal 3 Desember hari ini. Adakah saudara semakin bergairah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Pastikan saudara bergairah membaca Alkitab setiap hari. Itu tanda sehat rohanimu. Dimulai bergairah membaca firman, bergairah mendengar firman. Itu tanda awal sehat rohanimu. Kalau saudara tidak bergairah membaca, tidak bergairah mendengar, itu tanda-tanda rohanimu sudah rusak. Walaupun perjanjian lama yang kita baca itu kadang-kadang 3 pasal, enggak jelas lagi, ngantuk. Tak berjuang, Tuhan beri kekuatan kepadaku. Maka pastikan hari ke hari kita tetap menikmati firman. Karena diberkatilah orang yang membaca kitab suci. Adakah saudara baca firman itu? Sepanjang tahun, mulai 1 Januari baca kitab kita, 2, 3 Desember, Januari sampai Desember, hari ke hari, minggu ke minggu, terus kita baca Alkitab. Tiap ibadah terus kita dengar firman.
tapi tidak cukup. Baca, dengar, dan lakukan firman, maka jadilah kita semua orang bijaksana. Walaupun kita nggak melakukan firman, nggak ingin kita dikatakan orang bodoh. Tersinggung pun kita, walaupun dilakukan firman. Kalau dibilang siapa yang tidak melakukan firman, orang bodoh. Nggak enak juga daging kita. Bisa nanti jadi terganggu tiru. Kok dibilang aku orang bodoh ya? Memang iya. Firman berkata, kalau nggak lakukan firman, orang bodoh. Kalau hanya dengan firman, hanya dengar tidak melakukan, orang bodoh. Tapi yang dengar dan melakukan, orang bijaksana. Maka akhirnya di bulan Desember ini, dengan jadilah kita Desember ini orang bijaksana hingga Januari dan sepanjang tahun 2024. Haleluya saudara. Bergairah. Ya. Kesaksian Pak Abi itu dia bergairah, tiap pagi lari terus. Ada gairah. Kalau nggak gairah nggak mungkin latihan. Maka latih dirimu baca firman. Tiap hari baca kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Yang paling banyak kita baca perjanjian lama, 2 pasal, 3 pasal, bahkan 5 pasal. Ya, kalau di perjanjian baru setengah pasal, 1 pasal. Jarang 5 pasal perjanjian baru kita baca. Skedul Alkitab, pembacaan kitab saudara. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan waktu kita baca firman. Percayalah kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Baca firman. Kita sedang berhadapan Tuhan. Berbicara engkau kepadaku lewat baca Alkitab. Karunia kala iman kepadaku lewat baca Alkitab. Saudara. Ya. Tetap kita masih, tantangan kita sama dengan orang tidak percaya kepada Tuhan. Tetap tantangannya hujan, banjir, angin. Saudara di daerah Bakara itu, Kabupaten Humbas, seperti terjadi gempa kira-kira jam 2 malam. Meledak dan hilanglah orang. Nggak tahu sampai sekarang. Ya. Mungkin disertai dengan banjir bandang, hilang sampai sekarang. Yang hidup itu bersaksi seperti gempa meledak di daerah Bakara, Kabupaten Humbas, saudara. Di Samosir, Kabupaten Samosir juga ada yang hilang, ada yang mati karena banjir bandang, saudara. Maka kita bersyukurlah kalau masih diberi kehidupan. Tinggal sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun ilmu kita, selesai itu. Makanya saudara, selagi Tuhan beri perpanjangan umur, mari kita setia baca firman, setia melakukannya. Haleluya. Mari di tahun 2024 dari tanggal 1 Januari, mari kita terus Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam saya. Kalau Roh Kudus tinggal dalam saya, maka ada kuasa yang tidak terbatas bekerja dalam kehidupan kita. Orang tidak percaya Yesus gigih cari uang. Bukan saya berkata yang cari Yesus enggak gigih. Gigih juga enggak salah kita gigih cari uang. Tapi apakah kita anak Tuhan hamba Tuhan gigih baca Alkitab? Terus bergairah. Dan pastikan setiap hari ada semangat untuk beribadah. Ya. Ada semangat, ada gairah memuji Tuhan. Kalaupun mik kita, saya pun kira-kira mana ini? Ya kita berdoa sampai bagus mik ini.
Mungkin ada kurang-kurangnya diperbaiki. Setel-setelnya mungkin kurang pas, ahlinya kita panggil. Ya. Tapi suara saya ini seperti untuk saya jelas. Bapak Ibu jelas di belakang suara saya? Jelas? Angkat tangan kalau jelas. Ya, di sebelah sini nggak jelas. Nggak jelas suara saya. Nanti diperbaiki ya. Saudara, saya aja depan tadi kurang jelas. Waduh, ini perlu ada dibenahi, diperbaiki. Ada yang mungkin kurangnya, ahlinya perlu kita datangkan lagi. Saudara, maka saudara kasih contoh yang pertama tadi Ayub. Saya renungkan itu, 10 anak mati semua. Jangankan 10 anak, 1 anak aja meninggal, sudah gak tahu kemana. Ini 10, bukan satu hari, serentak, waktu yang sama 10 dia meninggal. Tapi iman Ayub kokoh, gak langsung tumbang, tidak langsung menyalahkan Tuhan. Dia tetap fokus hidupnya kepada Tuhan. Jadilah kita seperti Ayub. Amin saudara. Belum seberapa yang kita alami, penderitaan, tantangan, pencobaan yang kita alami belum seberapa. Saudara, makanya saudara hidup dalam sejahtera, pastikan bahwa kita melayani Tuhan penuh. Pastikan kita melayani Tuhan tetap dalam damai sejahtera. Kita lihat Matius 20. Pastikan anak Tuhan, hamba Tuhan harus melayani. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-20. Silakan dimulai Pak, ayat Injil Matius pasal 20. Iya. Ayat yang ke-20 mulai. Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Terus Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. 24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Iya. Saudara, penekan ayat demi ayat kita baca. Biarlah kita melayani penuh dengan damai sejahtera, tidak menurut kepentingan kita. Bukan karena kepentingan kita, tapi bagaimana untuk menenangkan Tuhan. Melayani Tuhan untuk menenangkan Tuhan. Ayat 26. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Iya. Perhatikan 26. Tidak
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Saudaraku yang kekasih, firman ini mengingatkan kita, barang siapa ingin terbesar di antara kamu. Manusia kita kan ingin terbesar, ingin yang lebih hebat. Tapi ayat selanjutnya tadi dikatakan, ini yang penting, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini enggak enak. Kita ingin lebih hebat dari orang lain. Semua ingin manusia kita. Tapi yang berikut itu enggak enak. Dikatakan di sini, hendaklah ia menjadi pelayan. Saya melihat Yusuf di Mesir. Dia pelayan. Tapi saya melihat pelayan itu jabatan rendah. Pelayan di rumah Potifar. Bahasa sekarang pembantu rumah tangga. Anak muda yang ganteng lagi. Orang bilang gak cocok di pembantu. Mau nih insinyur dia, sarjana teknik, dokter cocok ini. Ganteng, gagah, pintar. Ya. Tapi dia adalah pembantu. Tapi nggak pernah minder. Dia tetap memiliki damai sejahtera. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Walaupun pekerjaannya hina, pembantu rumah tangga. Kenapa dia memiliki damai sejahtera? Karena Tuhan menyertai. Pastikan apapun profesimu, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kalaupun kita dihina, kalaupun kita direndahkan, nggak usah ada reaksi. Kalau ada reaksi, itu artinya manusia daging kita masih bunyi. Tapi kalau nggak ada reaksi, itu artinya masih manusia daging kita sudah mati. Kalau manusia daging kita masih bunyi, belum mati, bisa kita menangis sejadi-jadinya karena kita direndahkan, karena kita dihina, kita disejarkan dengan binatang. Sedih nggak kita disejarkan binatang? Lebih ganteng monet itu dari kau katanya. Sakit enggak itu? Sakit. Tapi karena sudah mati daging kita, kita senyum. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang menyertai kita. Kita nggak perlu berhadapan. Izinkan Tuhan turun tangan. Izinkan dirimu lipat tangan. Artinya kita nggak berbuat apa-apa. Keluaran 14 ayat 14, kita diam. Arti diam, kita hanya berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berperang. Maka jangan terganggu. Jangan terganggu tidur kalau kita dihina, difitnah, direndahkan. Saudara, mari kita seorang hamba. Makanya saudara, kita anak Tuhan, hamba Tuhan di sini, jadilah pelayan. Pelayan Tuhan tidak sekedar pelayan gereja. Kalau pelayan gereja dihabiskan, pelayan Tuhan bisa saja kita dihabiskan. Tapi kita berbuat apa yang harus kita buat. Bagus pelayan gereja, tapi jangan puas hanya pelayan gereja.
Tapi yang lebih puas hati kita kalau kita pelayan Tuhan. Itu nomor satu. Haleluya. Pelayan Tuhan dan pelayan gereja, pastikan kita adalah pelayan Tuhan. Jemaat walaupun tidak pelayan gereja, tapi pelayan Tuhan di gereja. Apa yang kita harus buat? Di penghujung tahun ini, apa yang harus kita buat? Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Apa yang harus kulakukan sebelum tanggal 1 Januari 2024? Aku mau jadi pelayanmu Tuhan. Maka Tuhan angkat kita terbesar. Yusuf, dia pelayan di rumah Potifar, tapi Tuhan angkat dia luar biasa. Endingnya dia menjadi penguasa, orang kedua di Mesir. Saudara, yang kedua saudara tadi melayani. Layani penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua mengasihi juga penuh dengan damai sejahtera. Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31 1 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ya terus. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Teruskan. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terakhir 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, di penghujung tahun ini, mari kita praktek saling mengasihi. Saling mengasihi dalam damai sejahtera. Apa yang kita harus sebut untuk sesama kita? Apa yang kita buat untuk Tuhan? Tanda kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, di penghujung tahun ini, mampukan aku mengasihimu tidak hanya dengan kata-kata. Tuhan, mampukan aku di penghujung tahun 2023 ini mengasihi sesama tidak hanya dengan kata-kata. Iblis pintarnya berkata-kata. Kadang-kadang iblis lebih pintar dari manusia berkata-kata. Maka sampai iblis bisa mengurangi dan bisa menambahi. Ahli dia mengurangi dan menambah. Kalau enggak ahli dia, mana mungkin bisa dikurang, bisa ditambah. Anak-anak yang mulai sekolah, kita suruh kali-kali, enggak tahu dia. Kurang-kurang enggak tahu, tambah-tambah enggak tahu. Ya. Makanya iblis itu dia punya pengetahuan, bisa dia tambah, ditambahi firman, dikurangi firman. Itu kerjanya setan, supaya manusia, supaya orang percaya sesat. Maka di tugas kita, Tuhan mampukan aku mengasihi sesama seperti yang kau inginkan. Jadi tadi biasa Natal yang lalu sama tahun ini, Natal di tahun 2022, di tahun 2023 harus beda. Tuhan mampukan aku, Roh Kudus tolong saya. Jangan bilang macam mana aku mengasihi sesama, makin hancurnya keuanganku. Mengasihi bukan hanya tergantung uang, itu salah satu. Tapi Tuhan mampukan aku mengasihi sesama seperti
apa yang kau inginkan dalam hidup. Jangan bilang saya nggak punya uang. Mengasihi itu bukan hanya bentuk uang. Itu salah satu. Jangan berhenti karena nggak ada uang lalu saya nggak bisa mengasihi sesama. Berdoa kepada Tuhan. Saudara, satu contoh lagi kita lihat mana ya, soal berdiri teguh. Daniel kita lihat dulu. Ini yang terakhir. Kitab Daniel. Saya baca ini luar biasa. Jangan takut apapun diperhadapkan dalam kehidupanmu hari-hari ini. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya kehancuran di depan kita. Tapi kita buka dulu Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Dia berada di gua singa. Bukan karena kesalahan. Daniel tidak pernah salah. Dia bukan karena berbuat salah masuk dalam gua singa. Dimulai ayat yang keempat, Pak. Daniel 4. Pastikan roh yang luar biasa ada dalam diri kita. Daniel 6 ayat 4. 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Iya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Mari kita minta dari Tuhan di penghujung tahun ini, Tuhan berilah roh yang luar biasa menghadapi apapun yang Tuhan izinkan. Kalau saya memiliki roh yang luar biasa, roh yang luar biasa tampil beda. Terus. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Terus. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Iya. Daniel tidak didapati kesalahan. Kita berdoa supaya kita setiap pribadi, siapapun orang mencari-cari kesalahan kita tidak akan didapatkannya. Karena apa? Kenapa tidak ada kesalahan Daniel? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Ini enggak bisa dibeli dengan uang 1 M. Enggak. Roh yang luar biasa adalah kasih karunia dari Tuhan. Tidak ternilai roh yang luar biasa. Kalau kejabatan selanjutnya seterusnya, maka dia dimasukkan ke gua singa. Menurut perhitungan manusia, Daniel di gua singa pasti remuk, binasa, mati. Tapi Daniel, dia adalah orang yang bijaksana. Dia terus setiap hari bergairah mendengar suara Tuhan. Dia terus bergairah setiap hari berdoa. Gak ada istilah malas. Terus bergairah. Minimal 3 kali satu dia bergairah berjam-jam. Enggak ditulis berapa jam dia, tapi pasti berjam-jam. Ya. Orang munafik pun bisa berjam berdoa. Itu Matius pasal 6. Orang munafik bisa berjam, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang benar, anak-anak Tuhan,
berdoa berjam-jam, berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang benar pasti memiliki damai sejahtera. Amin saudara. Dia berdoa penuh dengan damai sejahtera. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dia rasakan damai. Dia rasakan suasana surga. Ini contoh yang terakhir saudara. Yang tidak bisa tiru raja itu. Macam mana lah sudah hancur lah itu. Enggak bisa tidur sepanjang malam. Tapi mujizat terjadi. Tuhan menyertai Daniel di gua singa. Masalah hidupmu seperti di gua singa. Asal Tuhan menyertai kita, ada mujizat. Amin. Ada mujizat dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
dengarlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur bagimu Yesus, kami sudah makan tubuhmu. Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, luar biasa Engkau, luar biasa kasih-Mu, tubuh-Mu yang terpecah-pecah, darah-Mu yang tercurah. Oleh anugerah Tuhan telah Engkau layakkan kami memakan dan meminumnya. Maka berkat ilahi tercurah atas kami. Kami nikmati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semua kami bersuka cita karena berkat ilahi sudah kami terima setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Ingat kebaikannya, ingat kasih setianya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sekedar hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
Kasih menyelamat, bukan sekedar hakim, bukan sekedar hakim dunia. Haleluya, haleluya. Di hatiku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Engkau yang mau disembuhkan, lambaikan tanganmu, haleluya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat haleluya. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh mari lambaikan tanganmu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada bagimu dan saya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingat bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukamu, ingat salib-Nya yang menebus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Lebih lagi katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, amin, amin. Kasih Yesus bagi. Ingat bilur-Nya yang sembuhkanku, oh, ingat, haleluya, haleluya. Ingat salib-Nya yang menebus. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah. Haleluya, haleluya. Sebelum kami ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sekedar hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. haleluya. Mari kita berdoa.